Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang ketemu dengan kalian semuanya ya. Semangat ya, semangat ya. Ya, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama dulu ya. Yuk, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Yuk, sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Yuk, ikutin kakak ya. Terima kasih Bapak. Untuk pagi ini, kami mengucap syukur. Kami masih bisa hidup, kami masih sehat, kami masih Tuhan berikan nafas hidup itu semua adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapak. Hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami masih bisa beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Berikanlah kami kepintaran Tuhan, hikmat Tuhan, supaya kami mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, ya Roh Kudus, urapilah kami, berkatilah kami satu-satu. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, coba sama-sama kita lihat gambar. Di sini ada berapa orang ya? Coba kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini di gambar ini ada 4 orang perempuan dan ada 4 orang laki-laki yang sudah dewasa semuanya. Nah, kira-kira siapa ya mereka itu? Adik-adik ada yang tahu? Kira-kira mereka itu siapa? Belum tahu ya siapa ya. Nah, kakak cerita ini adalah satu keluarga dan ada mamanya, ada papanya, ada 3 anaknya laki-laki dan istri mereka, istri anak-anaknya ini. Jadi mereka itu adalah satu keluarga yang jumlahnya 8 orang. Mereka itu adalah orang-orang yang taat sama Tuhan. Kenapa dibilang taat? Karena mereka itu selalu menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka itu selalu rajin untuk melakukan firman Tuhan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sangat dikasihani Tuhan dan mereka sangat mengasihi Tuhan. Ya, mereka itu adalah orang yang penuh dengan berkat Tuhan. Nah, gimana sih ceritanya keluarga ini? Kita lihat gambar berikutnya. Wah, lah, ada orang yang dipukul, terus ada orang yang tinggi gede, bawa pisau, terus ada yang tertawa bahagia bawa kantongan uang kali ya itu ya, atau bawa kantongan harta kali ya. Sepertinya sih mereka baru merampok ya, baru merampok orang yang bajunya kuning itu loh, yang baju kuning terus ada bintang-bintang tuh, habis digebukin tuh sama yang baju ungu. Wah, jahat sekali orang ini. Sudah digebukin, hartanya diambil, terus mereka ketawa-ketawa aja tuh. Jahat sekali orang-orang ini. Kenapa ya? Lah, kok ini kayak pasukan-pasukan tentara nih? Apa yang mereka lakukan ya? Tapi mereka tuh badannya tinggi-tinggi ya, kayak raksasa ya.
Berarti zaman dulu itu ada orang yang badannya memang gede-gede kayak raksasa, tapi kok mereka bawa pentungan, bawa tombak, mereka berperang ya. Waduh, udah badannya gede, bawa pentungan gede, bawa tombak gede. Mereka pasti orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena lihat aja di situ, ada orang-orang yang kecil, yang gambarnya hitam itu tuh, ada 3 orang tuh lari-lari, lari buru-buru. Pasti mereka itu sedang melakukan kejahatan juga nih. Apa sedang ada perang ya? Wah, kondisi saat itu benar-benar nggak tenang ya, nggak damai ya. Semua orang sudah melakukan kejahatan. Sementara tadi kita lihat Bapak Nuh ya. Iya benar, satu keluarga itu adalah keluarga Bapak Nuh. Sementara Bapak Nuh itu adalah orang-orang yang taat sama Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi kita lihat gambar yang tadi sama yang ini adalah orang-orang yang berbuat jahat. Iya. Jadi pada saat itu semua orang sudah banyak berbuat jahat. Kita lihat gambar yang berikutnya lagi. Semua orang berantem, semua orang berbuat jahat, semua orang berperang, semua orang melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan sampai semua manusia pada saat itu jahat. Tidak ada yang hidupnya mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Wah, gambar ini kita lihat Bapak Nuh bawa kapak. Terus dia sepertinya melangkah dengan bahagia. Dia mau kemana ya? Sepertinya dia lagi di hutan ya. Ada gunung. Ada kelihatan kelinci. Lagi di hutan ini pasti. Ngapain ya Bapak Nuh ini di hutan? Penasaran saya. Bapak Nuh bikin apa nih di atas gunung? Di atas gunung. Buat apa ya mereka ya? Banyak kayu-kayu. Kayu-kayu yang diambil dari hutan. Sepertinya mau buat sesuatu yang besar nih. Coba lagi kita lihat. Ya, akhirnya jadi ya. Mereka buat bahtera yang letakinnya itu di atas gunung. Coba bingung nggak adik-adik? Bahtera itu kayak kapal ya, kapal yang gede. Coba adik-adik pernah lihat nggak kapal laut ada di gunung? Namanya aja udah kapal laut, berarti letaknya di laut. Emang ada kapal gunung, kapal yang letaknya di gunung? Nggak ada kan ya. Kapal laut itu ya harus taruh di laut, bukan di gunung. Tapi kenapa sih Bapak Nuh membuat bahtera di atas gunung? Ya karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruh. Bapak Nuh ini adalah orang yang taat. Tuhan suruh apa, mau Bapak Nuh lakukan. Tuhan suruh buat bahtera di atas gunung, Bapak Nuh taat. Dia membuat bahtera di atas gunung. Kenapa ya? Kok beda ya? Coba lihat nih adik-adik. Waktu Bapak Nuh dan anak-anaknya bikin bahtera itu, ya diketawain sama tetangganya, sama orang-orang. Ya, gimana sih keluarga ini? Masa bikin kapal, bikin bahtera di atas gunung, airnya mana? Ya, gimana sih? Ya. Aduh, keluarga Bapak Nuh ini aneh-aneh aja sih. Dicibirin mereka.
dihina, diledekin, dibilangin aneh. Kok bikin kapal bahtera di atas gunung? Aneh ya? Hahaha. Pokoknya Bapak Nuh dan keluarganya dihina, diledekin, dibilangin aneh, tapi mereka tetap maju terus, jalan terus, membangun bahtera sampai selesai. Mereka itu setiap hari datang menjumpai mereka. Bapak Nuh ngeledekin, ya Bapak Nuh gimana sih, ngapain sih buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bangun kapal di atas gunung. Aneh sekali ya Bapak Nuh, kata mereka. Tapi Bapak Nuh sabar. Bapak Nuh itu tidak marah-marah. Dia tetap percaya sama Tuhan bahwa kalau Tuhan sudah menyuruh, ya Bapak Nuh harus taat. Dia bilang bahwa nanti akan ada air bah yang besar, banjir yang besar, yang airnya itu sampai tinggi sampai ke gunung. Jadi airnya itu akan sangat besar sampai ke gunung-gunung. Jadi bahtera ini memang harus ditaruh di atas gunung. Tapi orang-orang yang mendengarkan Bapak Nuh itu pada, ya Bapak Nuh gimana sih, kok mau sih dengar-dengar kayak gituan, aneh loh. Udahlah Bapak Nuh, nggak usah lah bikin bahtera itu. Tapi Bapak Nuh tetap yakin sepenuh hati, 100% percaya sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Wah, mereka juga dari hasil kebun mereka mengambil persediaan makanan untuk mereka dan juga untuk hewan-hewan yang akan ada di dalam bahtera itu. Karena memang Tuhan bilang sama Bapak Nuh bahwa nanti akan ada banyak hewan-hewan yang akan masuk ke dalam bahtera itu. Jadi Bapak Nuh itu harus menyediakan persediaan makanan yang sangat banyak. Wah, beneran nih, hewan-hewan banyak yang datang nih. Siapa ya yang suruh ya? Oh, Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh hewan-hewan ini supaya masuk ke dalam bahteranya Bapak Nuh. Hewan-hewan aja taat loh sama Tuhan. Hewan-hewan ini taat sama Tuhan, disuruh datang, disuruh masuk ke bahtera Bapak Nuh. Mereka datang, mereka masuk. Hewan-hewan aja lebih taat ya daripada manusia-manusia yang tadi yang jahat-jahat itu. Coba lihat, ada hewan apa aja ya? Ada kuda, ada gajah, jerapah, dinosaurus, zebra, kelinci, kura-kura, rusa, domba, lembu. Wah, banyak sekali hewan-hewannya. Mari kita lihat lagi. Ya, ada kuda Nil, nggak ketinggalan ya. Kuda Nilnya ramah ya, baik ya sama Bapak Nuh. Iya dong, karena kan Tuhan yang suruh hewan ini supaya masuk ke dalam bahtera Bapak Nuh ini. Wah, waduh, banyak sekali yang masuk. Wah, hewan-hewan apa lagi nih ya? Pokoknya banyak sekali nih hewan-hewannya yang masuk. Ada dinosaurus kecil. Hewan-hewan ini juga pada masuk. Nah, ini nih anaknya Bapak Nuh nih. Angkat-angkat. Oh, gandum ya. Makanan, sumber makanan yang stok makanan yang akan mereka
makan selama ada di dalam bahtera. Kemudian, nah ada juga dikasih nih rumput. Wah, coba kita lihat, damai ya hewan-hewannya ya. Hebat ya hewan-hewannya ini bisa damai satu sama lain. Nih, ada singa, ada apa lagi nih? Ada rusa, ada kerbau, ada lembu. Semuanya ada di dalam bahtera. Bagaimana ya? Waduh, bener nih. Ternyata apa kata Bapak Nuh? Ternyata hujannya itu datang terus setiap hari. Dan hujannya itu bukan hujan gerimis yang kecil-kecil, tapi hujan yang deras gitu, seperti air yang ditumpahkan dari langit. Wah, semua mata air yang dari tanah itu juga terbuka semuanya. Waduh, sampai berlama-lama loh. Hujan ini terus datang setiap hari, hujan gede. Waduh, makin lama airnya makin naik. Tadinya dia cuma 1 meter, naik dari 2 meter, 3 meter, ngelewatin rumah, naik lagi, ngelewatin pohon, naik lagi, terus, sampai ke atas gunung, terus, sampai ke gunung yang ada bahteranya Bapak Nuh. Wah, dulu tetangganya, orang-orang yang tadinya ngeledekin Bapak Nuh minta tolong, Bapak Nuh, tolong, kami mau masuk ke dalam bahteranya. Bapak Nuh, kami minta ampun, tolong kami, selamatkan kami dari air bah ini, tolong Bapak Nuh, kami mau masuk ke dalam bahteranya. Ya, terlambat ya. Wong kapalnya, pintu bahteranya sudah ditutup, nggak bisa dibuka lagi. Tadi sih udah dibilangin taat dan percaya, tapi nggak mau. Jadinya kan begini. Waduh, di laut-laut banyak hewan-hewan juga nih. Hewan-hewan di laut ya aman-aman aja ya, karena kan mereka kan memang hidup di laut ya. Nah, yang tidak aman itu adalah manusia dan hewan-hewan yang ada di darat. Gitu. Waduh, lihat nih, sampai ke gunung-gunung nih, air bahnya. Wah, nggak ada yang selamat nih manusia nih kalau begini. Habis semuanya nih. Kita lihat gambar di sini, ternyata di dalam bahtera, karena hujannya ini lama, Bapak Nuh memberi makan hewan-hewan. Mereka juga makan untuk mereka sendiri. Jadi persediaan makanan mereka itu cukup. Setelah 40 hari, 40 malam, air bah, hujan datang. Jadi semua bumi pada saat itu ketutupan air. Jadi setelah 40 hari, 40 malam, akhirnya Bapak Nuh melepaskan burung gagak. Pengen tahu nih, gimana sih keadaan di luar? Apakah sudah baik ya? Apakah air bahnya sudah surut ya? Apakah sudah kering ya? Nah, dia lepaskan nih air. Dia lepaskan nih burung gagak. Burung gagak terbang. Waduh, terbang. Burung gagaknya karena nggak punya tumpuan kaki, jadi dia itu balik lagi. Wah, artinya bahwa air bahnya belum surut, bahwa belum ada tanah yang kering. Nah, setelah beberapa hari kemudian, Bapak Nuh melepaskan burung merpati. Dilepaskan burung merpati. Burung merpatinya terbang ke sana kemari. Terus burung merpatinya pulang ke bahteranya Bapak Nuh. Terus membawa daun kecil. Nah, berarti artinya sudah ada tumbuh tanaman, sudah ada tumbuh pohon, makanya ada daun.
berarti tanahnya sudah kering, berarti air bannya sudah surut. Nah, setelah itu Bapak Nuh membuka pintu bahteranya. Nah, semua hewan-hewan yang tadinya ada di dalam bahtera keluar, mereka kembali ke hutan. Dan pada saat itu, sesudah hujan sudah berhenti, di langit muncullah pelangi. Pelangi itu artinya adalah perjanjian antara Tuhan dan manusia bahwa tidak akan ada lagi air bah. Sesudah itu Bapak Musa mempersembahkan, Bapak Musa dan keluarganya, ada 8 ya, mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka memuji dan bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Nah, hewan-hewan juga bahagia, mereka sudah kembali ke hutan, mereka selamat. Lihat tuh semuanya, gigi-giginya hewan-hewan ini pada ketawa, pada bahagia. Oke deh adik-adik, ceritanya sudah sampai di sini ya. Nah, adik-adik, di sini Kakak mau menjelaskan bahwa kita harus hidup taat ya, seperti Bapak Nuh. Oke, selesai dulu ceritanya hari ini. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yeay, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Satu lagi mana nih? Satu lagi. Ya, ketemu lagi dengan kita berdua. Bertiga dong sama kakak. Saya Kiko. Senang bertemu dengan adik-adik teman-teman semuanya. Saya Kiki. Aku kangen deh sama kalian. Sudah lama tidak bertemu. Kamu kangen kan sama aku? Hai. Kalian berdua ya, mentang-mentang udah lama nggak, sebulan ya kita nggak ketemu ya. Kalian berdua, Kiki dan Kiko, kangen sama teman-teman di sekolah minggu? Saya kangen sekali, Kak. Aku juga kangen sekali. Udah lama ya nggak ketemu dengan teman-teman semuanya. Oke, kakak mau tanya deh sama Kiko. Gimana tadi ceritanya? Menurut kamu, coba ketika kamu dengarkan firman Tuhan tadi, apa sih yang kamu pikirkan? Yang aku pikirkan tadi ya kayak, ternyata dulu zaman Bapak Nuh itu banyak raksasa ya Kak ya. Aku lihat di gambar itu banyak orang-orang yang tinggi-tinggi dan gede-gede Kak. Aku agak takut loh Kak. Kalau kamu Kiki, gimana? Apa yang kamu lihat ketika dengarkan firman Tuhan tadi? Kalau aku ya kayak ternyata kasihannya orang-orang yang melakukan kejahatan itu ya. Maksudnya yang hidupnya jahat, yang hidupnya itu nggak menurutin firman Tuhan. Jadi mereka itu seandainya mereka itu taat sama Tuhan ya, mereka mau percaya sama Tuhan, mereka pasti akan selamat. Aku juga Kak, seandainya orang-orang yang nakal itu bertobat, pasti mereka juga akan selamat. Pasti mereka tidak akan ada dalam air bah. Pasti mereka ada di dalam bahtera Bapak Nuh itu. Benar sekali adik-adik. Jadi ketika kita berbuat jahat, berbuat nakal, jangan terus-terusan berbuat nakal. Jadi kita itu harus belajar dari kesalahan kita. Kita nggak boleh melakukan kesalahan yang sama. Kita itu harus belajar untuk berubah. Kita itu harus belajar untuk
bertobat, kita itu harus belajar untuk taat sama Tuhan, dengar-dengaran apa kata firman Tuhan, supaya kita diberkati seperti Bapak Nuh. Selamat, hidupnya diberkati seperti Bapak Nuh. Jadi adik-adik semuanya di sini kita sama-sama belajar ya, supaya kita itu seperti Bapak Nuh dan keluarganya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya tidak melakukan selalu melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi kalau kita di rumah jangan suka mengeluh. Ya. Jangan suka marah-marah. Kita harus belajar bersyukur ya. Kalau sampai hari ini kita masih sehat itu karena anugerah Tuhan ya. Kemudian kita belajar bersyukur dan baca firman, dengarkan firman Tuhan, dengarkan orang tua, dengarkan nasihat mereka. Oke adik-adik, hiduplah taat seperti Bapak Nuh. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kiko nyanyi. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kiki nyanyi. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Oke adik-adik, seperti nyanyian dari Kiko dan Kiki, kita semua harus belajar taat. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk taat ya. Bye-bye adik-adik, sampai bertemu kembali. Bye. Bye. Hai. Jangan lupa taat ya. Jangan lupa taat ya. Bye. Bye. Bye-bye adik-adik.